Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, teman-teman sama yang di kesempatan ini ada bisa yang disebut kita sebagai Allah sehingga dengan tersebut kita bisa mengerti tentang ini, kita bisa bertatap kembali dengan sama kembali pengajian sama kali sehat bahagia. Selama kita ada kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah keluarganya setelahnya al-Qur'an para pengikutnya yang Allah Bapak Ibu sama berdirinya saya di sini karena ada yang kedua adalah tidak bersama dan tidak sesuai dengan tempat dulu. Maksudnya adalah pertama pembukaan hari kita terlebih dahulu dan bersama hari ini dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah kedua yang kita bersama yang pertama masalah dengan yang disampaikan oleh beliau Ustaz kepada beliau Ta'ala untuk melaksanakan sholat dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada, kecuali tentunya bagi wanita yang haid dan nifas ya, dalam keadaan kondisi yang seperti itu mereka kan tidak boleh, haram untuk melakukan ibadah sholat. Tetapi kan sekalian, meski begitu, kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat itu apapun keadaannya, kapanpun dan dimanapun kita berada, Islam itu memberikan keringanan dalam pelaksanaannya. Misal orang yang sedang dalam perjalanan, maka sholatnya kan bisa dijamak ataupun di qasar. Atau bagi orang yang sedang sakit dapat dilakukan dengan cara duduk, bahkan bisa berbaring. Kan sekalian, bila orang yang sakit itu tetap dikenai kewajiban, mereka tetap dan harus melaksanakan ibadah yang namanya sholat itu, lantas bagaimana cara mereka ini bersuci? Lantas bagaimana cara mereka ini berwudu? Karena orang yang sedang sakit itu pasti gerakannya itu kan sangat terbatas. Sehingga ikhwan sekalian, orang sakit itu mempunyai hukum tersendiri dalam masalah ini. Dan Islam itu subhanallah memiliki aturan dalam masalah ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aturan yang lurus dan lapang, dibangun atas dasar kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Kemudian Allah pertegas lagi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185,
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Wattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupanmu. Ini terdapat dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Khonifiddin rahimani rahimakumullah. Lah, berdasarkan kaidah dasar ini, ya, dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ada, kemudian di dalam hadis itu ada, maka Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan bagi yang mempunyai udzur dalam masalah ibadah, tentunya sesuai dengan tingkat udzur yang mereka alami, agar mereka tetap melaksanakan ibadah, agar mereka tetap bisa melaksanakan ibadah apapun dan bagaimanapun kondisinya. Maka ikhwan sekalian, kita masuk kepada pembahasan. Lalu bagaimana tata caranya? Ini yang harus kita pahami. Pertama, ikhwan sekalian, yang harus kita pahami bahwa orang yang sedang sakit itu tetap wajib bersuci, tetap wajib berwudu menggunakan air kalau memang memungkinkan. Syariat wudu itu tetap mereka harus lakukan, mereka harus kerjakan kalau memungkinkan untuk dikerjakan. Tapi kalau tidak memungkinkan itu beda nanti. Ya, kan sekalian. Lah terus, tapi begini, tentunya jika tidak bisa bersuci dengan air karena ada halangan atau takut sakitnya itu bertambah atau khawatir memperlama kesembuhan, maka dia boleh itu bertayamum. Terus bagaimana caranya? Caranya ikhwan sekalian, ingat, orang yang tidak bisa mempergunakan air maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Caranya bagaimana? Hendaknya dia memukulkan kedua tangannya ke tanah yang suci itu satu kali tepukan, kemudian dia mengusap wajahnya lalu mengusap kedua telapak tangannya. Praktek yang seperti ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ya, ini tentunya kalau dia melakukan tayamum itu dengan satu kali tepukan. Kalau menggunakan dua kali tepukan, maka tepukan yang pertama itu untuk wajah, kemudian yang kedua tepukan yang kedua untuk tangan sampai siku. Urutan itu sebagaimana yang sudah kita sampaikan para ulama yang berbeda, bahwasanya urutan wajah kemudian tangan itu bukan menjadi sebuah keharusan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus urut, wajah dulu kemudian baru tangan. Tapi kalau dalam mazhab yang lain itu enggak, tangan itu boleh duluan kemudian baru wajah. Ya, jadi begitu. Nah, bagaimana ikhwan sekalian kalau dia tidak mampu bersuci sendiri? Maka dia ini bisa diwudukan atau ditayamumkan oleh orang lain. Caranya bagaimana? Seseorang memukulkan orang lain tentunya memukulkan tangannya ke tanah, ya. Kemudian tangan orang lain itu mengusapkan ke wajah orang yang sakit itu, kemudian mengusapkan ke tangannya. Itu berarti nopo, tangannya orang lain ditepuk itu kan, kemudian diusap ke wajah, kemudian tangan itu kalau pakai satu kali tepukan. Kalau dua kali tepukan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Itu kalau tayamum, ditayamumkan tidak masalah. Kalau memang tidak bisa bertayamum sendiri. Ya. Begitu pula kata para ulama, bila dia tidak mampu dan tidak bisa wudu sendiri karena mungkin sakitnya sangat parah, dia tidak bisa berwudu sendiri, maka diwudukan orang lain itu tidak masalah.
Maka bagaimana caranya ikhwan sekalian? Pak, kita perhatikan ya, cara mewudukkan orang yang sedang sakit yang mana dia tidak mampu untuk melakukan sendiri. Ya, itu mungkin bisa kita lakukan, kita persiapkan dulu. Kalau dia posisinya berbaring ataupun dia disuruh duduk begitu, kita siapkan dulu kayak semacam lembaran kain ya, agar nanti kalau ketika ada air, tetesan air menetes itu mengenai kain itu ya, kita taruh di pangkuannya atau di mananya begitu ya. Mungkin bisa kita siapkan semacam air yang berada dalam semprotan ya, kita semprotkan ke tangan kanannya ya, kemudian tangan kirinya dibasuh, tangan kanannya disemprotkan pakai air semprot itu ya, kemudian tangan kirinya ya. Kemudian setelah itu ketika mau berkumur-kumur, kita sudah menyediakan katakanlah air, katakanlah di gelas ataupun di wadah apa, di gayung dan lain sebagainya yang sebangsa dan semisal dengan itu, kita minta dia untuk berkumur-kumur ya, berkumur-kumur, kita kumur-kumurkan, berkumur-kumur ya, insya Allah dia kan bisa kan berkumur-kumur ya, berkumur-kumur ya. Kemudian setelah itu air yang berada di dalam mulut orang yang sakit kan nanti kan harus keluar, ada mungkin diminum ya, maka tentunya sudah disediakan semacam wadah ya untuk membuang air tadi itu ya. Kemudian setelah itu tadi berkumur sama hidung bisa juga dipisah. Kemudian yang kedua, kita ambil lagi semprot tadi itu, kemudian kita semprotkan ke tangannya ya, sampai ada aliran air di tangannya itu. Karena memang yang namanya membasuh wajah itu kan harus ada aliran airnya. Nanti kan wajah itu kan bukan diusap gitu, tapi dibasuh ya, dibasuh, disemprotkan ke tangannya, kemudian disuruh anukan sendiri ya, atau pakai tangan orang lain juga tidak masalah. Pakai tangan orang lain tidak masalah kalau dia tidak mampu ya. Kemudian setelah itu mengusap kepala ya, mengusap kepala juga sama ya. Kalau dia bisa melakukan sendiri, kita semprot tangannya tadi itu, kemudian dia suruh melakukan sendiri ya, dari depan ke belakang. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i ya, sebagiannya saja terbasuh itu kena air itu sudah cukup, tidak mesti harus ke belakang kemudian ke depan ya. Berapapun yang kena air itu, seperempat atau bagaimana kepalanya, rambut itu sudah sah dalam mazhab Syafi'i ya. Karena untuk dari depan ke belakang kemudian ditarik lagi ke depan, itu menurut mereka dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Tapi untuk mendapatkan kecukupan, cukup terbasuh di rambut itu sebagiannya saja, itu sudah sah mengusap kepala itu ataupun rambut tadi itu. Kemudian setelah itu ikhwan sekalian membasuh kakinya ya, bisa kita semprotkan lagi ya, kita semprotkan, atau kita yang membantu mencucikan, membasuh kakinya itu, atau dia kalau bisa. Jadi begitu, itu tata cara mewudukkan orang yang sedang sakit. Islam itu insya Allah simpel. Islam itu simpel, tidak bisa berwudu sendiri, diwudukkan ya. Jadi begitu. Khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian setelah itu, setelah proses wudu tadi itu, jika pada sebagian anggota badan yang harus dicucikan itu kena luka ataupun dia terluka, maka itu kata para ulama itu tetap dibasuh dengan air. Jika hal itu membahayakan, maka cukup diusap sekali. Ada luka ya, maka lukanya itu diusap sekali
Ya, jika hal itu membahayakan, sekali lagi itu diusap sekali. Caranya bagaimana? Tangan kita basahi dengan air, kemudian kita usapkan di atasnya. Ya, kita usapkan di atasnya. Tapi kawan sekalian, jika mengusap luka itu juga membahayakan, maka tentunya itu boleh bertayamum. Kemudian, kawan sekalian, jika pada tubuhnya itu terdapat luka, katakanlah kalau hari ini kan istilah kan dikenal dengan istilah gip, dibalut, dibalut. Ya, terus bagaimana caranya? Maka mengusap balutan tadi dengan air itu sebagai ganti daripada membasuhnya. Ya. Pada kondisi luka yang diperban seperti ini tidak perlu beralih kepada tayamum. Artinya ketika sudah mengusap, ya, mengusap perban tadi itu, gip tadi itu dengan air, maka setelah itu, ya, itu tidak perlu untuk beralih melaksanakan tayamum. Kenapa ya kawan sekalian? Karena sebagian ulama ada yang berpendapat, ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib, di sana dijelaskan. Fathul Qorib ini adalah syarah daripada matan Abi Suja. Ya, di sana disebutkan bahwa ketika kita menyelesaikan mengusap perban yang diperban itu dengan usapan air tadi itu, ya kan di situ kan ada anggota tubuh yang tidak tersusap, artinya kan tidak sempurna, kan tidak sempurna. Maka untuk menyempurnakan itu, setelah mengusap itu maka dia bertayamum sebagaimana tayamum biasanya. Ya, tapi kalau menurut pendapatnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu tidak perlu lagi. Ya, tapi kalau dalam kitab Fathul Qorib itu dia harus bertayamum kembali. Ya, kemudian kan sekalian lebih jelasnya, saya baca dalam kitab Fathul Qorib itu, dalam kitab Fathul Qorib ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat berwudu bagi sahibul jabair. Sahibul jabair itu berarti orang yang pakai perban itu, yang diperban. Pertama yang harus diperhatikan, bagian anggota wudhu yang masih sehat itu dibasuh terlebih dahulu dengan wudhu sebagaimana biasanya. Ya, semisal di bagian yang diperban itu tidak menutupi seluruh bagian anggota wudhu yang wajib dibasuh, maka sebisa mungkin itu dibasuh terlebih dahulu. Katakanlah anggota wudhu yang harus dibasuh itu kan katakanlah sampai siku. Kemudian itu ada yang diperban di bagian tengah-tengah, di tengah-tengah tangannya ini. Kan maka ikon sekalian yang samping kanan kiri yang basuh, yang balutan tadi itu, yang kena gip tadi itu, yang diperban itu harus diusahakan itu kena semuanya. Harus kena semuanya. Diusahakan semaksimal mungkin kena air. Ya, kena air. Kemudian yang kedua, setelah itu dia mengusap di bagian anggota wudhu yang diperban tadi itu. Tadi kan sudah dimulai itu, dibasuh yang tidak kena perban itu. Ya, dibasuh samping kanan kirinya sudah kena, itu sudah rata. Nah, setelah itu berpindah untuk mengusap di bagian anggota wudhu yang diperban, bagian atasnya itu. Ya. Terus mengusapnya itu tidak mesti sampai basah. Ini ada dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan begitu. Tidak perlu sampai basah, hanya sekedar di atas perban tersebut. Ya, jika luka tidak diperban, maka tidak perlu diusap. Kalau tadi pendapatnya Syekh Utsaimin itu tetap diusap, ya, ketika luka itu tidak diperban, itu tetap diusap. Kalau membahayakan itu cukup diusap sekali. Ya, usap sekali. Kalau beliau mengatakan dalam kitab Fathul Qorib itu, ya, kalau tidak ditutup, ya
tidak usah diusap napa lukanya tadi itu. Kemudian setelah itu setelah dia selesai, berwudu selesai, mengusap perban juga sudah selesai, sudah selesai, maka ikhwan sekalian, ya, mengganti yang ketiga itu mengganti wudu yang basuhannya tidak sempurna pada anggota wudu yang diperban itu dengan melakukan tayamum. Ya, tayamum yang dilakukan sama seperti tayamum biasa, yaitu dengan debu mengusap wajah dan kedua tangan. Kalau Syekh Al-Utsaimin tadi tidak perlu tayamum, tapi kalau beliau mengatakan itu perlu tayamum untuk melengkapi. Kenapa? Karena tadi kan tidak sempurna basuhannya, Pak. Kan diperban. Ada kan diperban dan tidak kena semuanya kan? Dan cukup diusap di bagian atasnya. Telah untuk menyempurnakan itu, maka hendaklah dia bertayamum. Itu kan sekalian perbedaan para ulama di dalam masalah cara berwudu ataupun mewudukan orang sakit. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, saya kira sudah selesai di situ. Nanti soal kita lanjutkan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kemudian masalah yang kedua, ini masih berkaitan dengan wudu, tentang hukum wudunya orang, kalau bahasanya itu orang yang berkutek. Kutek ini pun apa? Itu biasanya cat kuku yang biasanya digunakan perempuan untuk memperindah kukunya. Itu bagaimana hukumnya? Karena banyak wanita-wanita yang pakai seperti itu. Lah, kan sekalian, sebelum membahas permasalahan tersebut, perlu kita ketahui bahwa membasuh kedua tangan hingga siku itu merupakan salah satu rukun daripada wudu. Yang mana jika itu ditinggalkan atau tidak sempurna basuhannya, maka wudunya tidak sah. Ya. Dalilnya apa? Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah dan tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakilah. Pembasuhan anggota wudhu dengan sempurna itu dibasuh secara merata hingga sampai ke dalam kulit. Artinya air itu kan harus kena kulit itu sempurna tanpa ada penghalang apapun. Nah, berkenaan dengan kutek nih, ya, itu dia yang dipakai oleh kaum wanita. Maka dalam hal ini kalau kita perhatikan, itu bisa menghalangi air itu sampai pada kuku. Berarti apa? Ya, basuhan menjadi kurang sempurna sehingga berpengaruh terhadap keabsahan. Dengan demikian, jika kutek tadi itu dibiarkan tetap menempel saat berwudu, maka wudunya itu tidak sah. Wudunya tidak sah. Kenapa? Karena air itu kan tertahan. Tidak sampai kuku. Cuma ikhwan sekalian, kalau kita pahami kutek itu kan ada dua jenis. Ya. Yang pertama itu yang bisa menghalangi sampainya air ke kuku, yang kedua itu tidak. Itu tetap sampai, sehingga kalau hanya sekedar pewarnaan semata, misalnya katakanlah dengan daun inai dan benda yang serupa, kalau sekarang istilahnya kan nopo pacar nih Pak ya, untuk
menghias kukunya itu tidak berpengaruh ya, dan itu tidak menghalang sampainya air ke kuku ya, maka itu boleh-boleh saja dan wudunya tetap sah. Tapi kalau tadi yang sampai menghalangi sampainya air ke kuku, maka wudunya tidak sah. Intinya air itu sampai dan tidak, apapun yang kita pakai, yang penting air itu sampai ke anggota wudhu kita. Kalau sampai maka wudhunya sah. Kalau tidak sampai maka tidak sah. Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, ya, permasalahan yang berikutnya. Kan sekalian, ini permasalahan yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang menyentuh kemaluan. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Tentunya yang kita bahas di sini kemaluan sendiri, bukan kemaluan orang lain. Ya. Kira-kira batal nggak wudhunya? Ya. Nenek punya orang dipegang ya jangan. Ini kita berbicara punyanya sendiri. Ya. Karena kan mungkin ya kita mungkin pas habis wudhu gitu garuk-garuk begitu, kemudian kena ke situ, ya terus gimana statusnya, batal atau tidak? Ya, karena ada orang yang mungkin belum paham dalam masalah ini. Kan sekalian, lah yang dimaksudkan dengan menyentuh kemaluan itu adalah menyentuhnya tanpa ada pembatas. Tapi kalau ada pembatas, menyentuh katakanlah di atas kain misalnya ataupun pakaian, ya maka itu jelas tidak membatalkan wudhu. Dan ini sekali lagi juga bukan berbicara punyanya orang lain. Kalau menyentuh punyanya orang lain bagaimana? Kalau itu jelas itu tidak batal. Ya, kalau menyentuh punyanya orang lain tidak batal. Lah, dalam masalah menyentuh ini, saya baca di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim itu, dalam masalah menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu atau tidak, ini ada 4 pendapat di sana. Ya, ada 4 pendapat di sana. Pendapat yang pertama, bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Kenapa ikhwan sekalian? Dalam sebuah riwayat ini madhab daripada Abu Hanifah, ya, dan salah satu pendapat daripada Imam Malik. Bahkan ikhwan sekalian, dalam sebuah riwayat saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh guru saya, ustadz begitu, ya, guru saya itu, beliau Imam Abu Hanifah itu untuk mempraktekkan bahwasanya memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Ketika beliau berada di tempat sholat, artinya ketika beliau menjadi imam, ya, beliau menghadap dulu ke makmum, ya. Kemudian setelah itu dia masukkan tangannya ke dalam itunya. Ya kalau dimasukkan misalkan dipegang gitu ya Pak. Mungkin gitu ya Pak. Kemudian setelah itu beliau langsung menghadap kiblat, kemudian takbir. Untuk menjelaskan bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Dasarnya apa? Alasannya apa? Ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ma cara fi rajulin massadakara fi shalah. Ya, apa pendapatmu ya Rasulullah mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika dia salat? Qala, Rasulullah menjawab, wa hal huwa illa budghatun minka au badghatun au bat'atun minka. Bukankah kemaluan tersebut itu hanya sekeran daging darimu dan bagian daging darimu saja? Artinya, ya, bahwasanya kemaluan itu sama dengan daging-daging yang lain. Kalau kita menyentuh kaki kita tidak membatalkan wudhu, berarti menyentuh itu juga kan
Tidak. Kalau menyentuh kepala kita tidak membatalkan wudu, berarti menyentuh itu juga tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena sama-sama ada daging. Ya, itu alasannya. Tidak membatalkan wudu. Kemudian pendapat yang kedua, tadi pendapatnya siapa? Abu Hanifah, dan salah satu pendapat daripada Imam Malik. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ini adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu," barang siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Ini kan perintah. Perintah kan berarti ya wajib kan begitu Pak ya? Ya, maka habis pegang ya artinya wudunya batal. Ya. Kita percepat. Kemudian pendapat yang ketiga itu adalah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat. Ketika nyentuh ke rotok itu agak bergetar gitu kan. Lah itu batal. Ya batal wudunya. Namun tidak membatalkan wudu jika tanpa diiringi dengan syahwat. Ini juga pendapatnya Imam Malik. Lah, apa yang mereka pergunakan atas dasar apa sehingga mereka berpendapat bahwasanya ya itu membatalkan wudu ketika diiringi dengan syahwat? Sampun isya, Pak. Oh belum. Ya. Alasan yang mereka gunakan adalah mereka mengatakan bahwa hadis yang mengatakan wudunya itu batal, ya, wudunya itu batal. Tadi pendapatnya Syafi'i tadi kan, man massa dzakarahu fal yatawadda, berarti kan wudunya batal. Ya, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membatalkan itu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Jadi pengertian hadis itu mereka pahami, nek diiringi dengan syahwat, man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya menggunakan syahwat, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Jadi begitulah mereka memahami diiringi dengan syahwat. Yang terakhir itu pendapat yang keempat, bahwa berwudu ketika menyentuh kemaluan itu hukumnya sunnah saja, dianjurkan secara mutlak, bukan wajib. Ini pendapatnya daripada Imam Ahmad dan pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berarti kan di sana kan ada 4 pendapat ya, ada 4 pendapat ya tentang hukum menyentuh kemaluan. Ini kemaluan sendiri sekali lagi ya. Maka ikhwan sekalian, ketika ada 4 pendapat seperti ini, kita kan sudah ngerti kan alasannya tadi, dalil-dalilnya. Maka sekarang kita silahkan taklid kepada salah satu pendapat itu ya tidak masalah. Ya, ambil salah satunya tanpa menyalahkan yang lain. Karena kita ini sekali lagi sering saya sampaikan posisinya sebagai muqallid, orang yang ikut-ikutan, karena kita belum sampai kepada level sebagai seorang mujtahid. Ambil salah satunya, tidak apa-apa, tanpa menyalahkan dan menyenggol pendapat yang lain, dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Demikian qanifiddin rahimanillah, sudah masuk sholat isya, waktu isya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya cukupkan dulu, saya serahkan kepada pembawa acara. Al-haqqu rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Waalaikumsalam. Iya. Tentang alis yang dicukur kemudian dikasih cat ngoten. Pertanyaannya adalah, apakah saya bukan berbicara tentang masalah hukum mencukurnya itu ya. Kita kan berbicara tentang masalah apa? Sah dan tidaknya wudhunya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan menggunakan cat tadi itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak? Kalau menghalangi berarti wudhunya tidak sah. Ya. Kalau bisa tembus berarti sah. Itu saja. Ya, saya bukan berbicara masalah hukum mencukur alis. Jadi ngotan mungkin sebagaimana pembahasan kita tadi. Sampun, Pak. Seseorang yang tidak mampu wudhu berkenaan dengan jenazah. Jenazah itu akan termasuk identik masalah tidak mampu wudhu. Jenazah. Dari masyarakat dibutuhkan dari kita proses nanti dibutuhkan dan bagaimana mungkin ya kayaknya kadang-kadang dengan kain yang kalau jenazah ketika dimandikan kan diwudhukan gitu, Pak ya? Gitu. Nggih, diwudhukan. Memang diwudhukan kan jenazah. Betul nggak? Kalau mau berwudhu sendiri kan dia tidak bisa. Iya, jadi orang yang meninggal itu kan ya ketika dimandikan kan sebenarnya kan diwudhukan toh. Nggih, diwudhukan. Yang menjadi pertanyaan oh, ini berbicara masalah suci dan tidak mensucikan. Oh gitu. Kelihatannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kelihatannya. Air suci dan mensucikan dan air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Sampun kelihatannya Pak, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nggih. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Orang yang dalam keadaan tidak sadar, apakah dia tetap berkewajiban sholat? Sholat gak? Sholat gak kira-kira orang yang ngomong? Ya enggak sholat kan? Nah kalau enggak sholat ya
Ya enggak wudu. kan non sewu kan koma gitu ya, kan koma toh. Koma itu kan yo hilang toh, enggak sadar kan. Nggih. Artinya kalau memang kita mau mewudukan ya juga tidak apa-apa kalau koma itu. Tapi bisa ngerespon enggak kira-kira? Kalau disuruh kumur-kumur berarti kan dikumur-kumur kan? Kan posisinya pleng. Oke. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Koma soalnya. Nggih. Ngoten, Pak. Sampun nggih. Artinya kalau dia tidak sadar, tidak ingat apa-apa, berarti kan dia tidak terkena kewajiban. Kecuali dia bisa mendengar, masih nonton, cuma dia nggak bisa ngomong, berarti kan masih kena itu. Wallahu a'lam. Pripun? Pripun, saya kurang jelas. Pakai pampers. Nah, terus? Iya. Nggih. Ada perbedaan pendapat di situ, Pak. Dalam masalah ini kita kiaskan kepada seorang anak bayi yang pakai pampers. Jadi kalau dia pakai pampers, kemudian ya najisnya tidak sampai nampak keluar, tidak sampai nopo bahasanya kayak moncrat dari samping-sampingnya itu, maka itu ada ulama yang berpendapat boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja dia menggunakan pampers tadi itu walaupun di dalamnya itu ada kotoran. Ya. Tapi ada yang berpendapat tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau apa? Ya tadi itu kalau tidak sampai keluar dari pinggir-pinggirnya itu, ya meluber istilahnya, maka tetap boleh ya dia menggunakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin, Pak. Yeah. Ya. Ya. Yang pertama, yang kedua saya jawab dulu. Kalau menyentuh kemaluan orang lain, kata para ulama itu tidak membatalkan. Menyentuh kemaluan orang lain, tapi juga ngapain nyentuh punyanya orang? Mungkin menyentuh anaknya begitu, enggak. Dia kata para ulama, saya baca dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah itu tidak membatalkan wudu. Yang dibahas itu menyentuh kemaluannya sendiri. Ya, menyentuh kemaluan sendiri itu terjadi perbedaan pendapat. Ada 4 tadi, sebagian sudah kita sampaikan. Kalau menyentuh punyanya orang lain, enggak. Itu tidak dibahas, tidak membatalkan wudu. Ya, jadi begitu. Itu jenengan bisa diperjelas lagi, bisa dibaca dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah.
Kemudian kalau menyentuh kemaluan itu diperhatikan juga. Menyentuhnya itu bukan hanya sekedar menyentuh biasa. Ya. Para ulama mengatakan menyentuhnya itu pakai dalam tangan ini. Ya, bukan sini. Kalau jenengan mau nyentuh digaruk-garuk pakai punggung ya enggak. Tapi nyentuhnya itu bagian dalam sini. Ya. Kemudian kalau dilapisi, itu juga tidak membatalkan. Ya tadi kan ada 4 pendapat tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i berarti batal. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Menyentuh istri nggih. Artinya kalau tidak seperti kita bahaya memahami tentang masalah itu kemaluan istilah juga kemaluan orang lain. Jadi sudah diceritakan supaya menjadi hal yang bermasalah karena menyentuh kulit rumah saja itu bisa membatalkan itu sesuatu maka saat orang nah, kata-kata ini bisa kita pakai anak kecil, perempuan yang lain, atau istri sendiri, itu kan kata lain. Dan itulah kalau banyak sama yang berkumpul, sehingga kalau hanya secara hukum, berarti maka itu tidak akan menjadi ada perasaan dengan teman sendiri tentang masalah ini. Iya. Berarti ada 2 hukum yang nanti yang kita persoalkan di situ. Iya kan, menyentuh kemaluan sama menyentuh murni tanpa kemaluan tapi perempuan. Kan yang menjadi persoalan begini. Dalam mazhab Syafi'i itu kan yang menjadi persoalan itu kan menyentuhnya itu kan harus diiringi dengan syahwat. Artinya kalau dia menyentuh, ini yang saya pahami, kalau dia menyentuh istrinya tanpa diiringi dengan syahwat itu tidak masalah. Tapi kalau diiringi dengan syahwat itu boleh. Tidak membatalkan maksud saya. Yang menjadi persoalan yang mananya? Iya ya betul. Iya. 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 Jadi begini, makanya saya sampaikan tadi di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah itu tidak membatalkan. Kalau dalam fikih yang lain saya kurang paham. Jadi begitu. Ya artinya begini, kalau kita ya tinggal ringan-ringanan saja, kita memilih yang mana dari 4 pendapat tadi itu. Ya, kalau kita mau mengatakan itu batal ya batal, kalau enggak ya enggak. Wallahu a'lam bishawab. Memang agak luas pembahasannya ini, Mang. Ya, nanti tidak selesai nanti. Cukup mungkin? Oke. Nah, ini ada satu poin yang bisa dijadikan materi diskusi yang mengenai pembahasan yang banyak sekali dari jamaah masih sempat seperti jadi pertemuan mengenai bisa jadi diperjelas lagi mengenai apa sih yang dimaksud tentang yaitu itu sendiri dan saya suaminya itu misalkan ini anakku yaitu diperjelas
Sebentar. Jadi pengennya mana yang paling rojih, ngoten. Mana yang paling abdul ngoten. Ya, yang paling kuat. Ya, kita juga nggak tahu semuanya. Tahu semuanya juga yang paling kuat itu pendapat siapa toh. Jadi gitu. Lah, non sewu, saya tahu sedikit. Kalau kita berbicara pendapat mana yang paling kuat, itu pertanyaannya menurut siapa, kan begitu? Kan begitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i jelas paling kuat itu adalah membatalkan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Itu paling kuat. Tapi menurut mazhab Abu Hanifah, menurut beliau tidak membatalkan. Maka yang menjadi persoalan menurut siapa? Kan begitu. Memang persoalan fikih ini ya begini bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu 798.000 rupiah, penghasilan 370.000 rupiah, pengeluaran 795.000 rupiah. Saldo hari ini per tanggal 5 November 2024 yaitu 1.373.000 rupiah. 1.373.500 rupiah. Dalam kelompok yang kedua, kami ucapkan selamat pada seluruh jemaah yang hadir di kesempatan ini maupun yang melalui kajian kebesaran ajaran semua yang menjadi mensukseskan acara ini baik melalui harta pendidikan maupun melalui kehadiran ajaran mensukseskan acara ini. Selanjutnya dari kami, bersama-sama mengingatkan ataupun mengajar semuanya bahwasanya suatu kebaikan itu ketika ada yang mengajar pasti akan jalan. Jadi kami selalu mengajar kita akan berdasarkan dulu semuanya seluruh saudara-saudara untuk mensukseskan kajian sama ini di kemudian hari dan kebaikan baik berupa amanah Islam maupun bisa melalui pendidikan. Ketika zaman pendidikan yang besar dan menjaga keberadaan di bawah itu menanggungkan bacaan dalam alhamdulillah kami dan juga alhamdulillah